juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici di sini. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat kan? Pasti semuanya semangat kan mau sekolah Minggu kan? Nah, hari ini Cici mau ajak satu orang temen. Ayo, masih inget nggak? Ini adalah sebuah boneka yang rajin berdoa. Ayo, siapa tebak? Tahu nggak namanya? Ayo siapa? Nah, betul, si Rado. Ingat ke si Rado? Kita pakai sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Rado, Rado, sini dong. Hai, halo, aku si Rado. Masih kenal sama aku gak? Masih dong, masa nggak kenal sama Rado? Iya dong, aku kan si Rado yang suka berdoa. Bener gak teman-teman? Nah, hari ini Rado, Cici mau ajakin teman-temannya nyanyi. Setuju nggak Rado? Iya, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Tapi sebelum itu Ci, kita harus doa dulu. Iya betul dong, doa, betul dong. Ayo anak-anak di rumah, ayo sikap berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukin kepalanya. Kita satu dalam doa. Yuk Rado, berdoa. Siap Ci. Ayo sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan buat selalu berikan kado yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan buat selalu berikan yang terindah buat Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan buat memberikan yang terbaik sama Engkau Tuhan lewat setiap pujian kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan boleh berkenan Tuhan. Kami juga Tuhan dengan pujian kami Tuhan, dengan sukacita kami Tuhan, kami boleh berikan yang terbaik sama Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, saat kami duduk Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, biar Tuhan firman kami Tuhan boleh berkenan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ciceli, teman-teman di rumah pasti udah gak sabar ya. Iya dong, gak sabar ya. Kita mau sama-sama dengerin pujiannya. Ada yang masih ingat lagunya I Give My Everything I Am gak? Kita pernah nyanyiin loh sama-sama di panggung loh. Kita mau nyanyiin lagi hari ini ya. Nyanyiin dengan sungguh-sungguh, oke? Oke Rado? Siap? Siap. Ayo teman-teman, come on. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and
Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
sembah kudus namamu, kudus namamu, ku sembah kudus namamu, kudus namamu, ku sembah kudus namamu, kudus No, Ci, ya Pak Rado, kita udah dengerin ujian ya, kita udah sama-sama menyanyi, udah sama-sama menyembah Tuhan. Nah, sekarang saatnya ngapain lagi dong, Ci? Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah kangen dengerin cerita? Nah, kita juga semua sama-sama kangen ya. Rado, kamu kangen nggak? Iya dong, Rado kangen. Nah, Cici juga mau kasih tahu sama adik-adik di rumah. Nah, hari ini Cici Debbie yang bakal bawain ceritanya. Nah, adik-adik di rumah dengerin ya. Pasang telinganya, pasang matanya, pasang hatinya buat dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa ya. Ya, Rado kita berdoa ya. Oke, Cici. Tapi Cici mau Rado yang berdoa ya. Ya. Kok Rado sih yang berdoa? Iya dong. Gantian ya. Tadi Cici udah berdoa. Sekarang Rado yang berdoa ya. Oke deh. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pujian Tuhan yang udah boleh kami nyanyikan. Untuk setiap lagu Tuhan boleh kami dengarkan Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman, kami mau mendengarkan setiap suara-Mu Tuhan yang boleh Kau sampaikan Tuhan lewat Cidebi Bapa. Kau yang pakai Tuhan mulut lidah Cidebi Tuhan buat menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh semakin Tuhan dengar-dengaran Tuhan akan setiap Tuhan firman-Mu Tuhan, apa yang mau menjadi perintah-Mu Tuhan yang akan kami boleh lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahin Tuhan setiap firman-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Cidebi ya. Oke, sama-sama kita dengarkan. Kami Cidebi bareng-bareng ya. Cidebi, ayo, kami sudah siap. Hai adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Sida-sida dari Tanah Ethiopia. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti?"
kalau tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama membaca ya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Gimana ceritanya? Tadi ada seseorang yang diceritakan ya di dalam firman tersebut, yaitu seseorang yang bernama Filipus. Adik-adik ingat gak siapa Filipus ini? Ya, Filipus ini betul adalah salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Filipus adalah seseorang yang taat. Dia ingat sekali pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ini Filipus. Filipus menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus di kota-kota Samaria. Nah, adik-adik masih ingat kan ceritanya waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga? Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Amanat agungnya apa? Ada di Matius 28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Filipus menjalankan perintah Tuhan Yesus itu. Nah, satu hari Filipus ketemu sama malaikat. Malaikatnya bilang sama Filipus, gimana tadi bilangnya ya malaikatnya? Bangunlah dan berjalanlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, dia harus turun tuh dari Samaria ke Gaza. Ini jalannya sepi. Di tengah jalan dia ketemu sama sida-sida dari Etiopia, adik-adik. Sida-sida itu apa sih? Sida-sida itu artinya pembesar, pejabat, kayak menteri keuangan. Nah, Etiopia itu apa? Etiopia itu sebuah negara yang ada di benua Afrika. Nah, waktu ketemu sida-sida, dia lihat sida-sida itu lagi baca gulungan Alkitab, gulungan kitab Nabi Yesaya. Dia tanya, memang kamu ngerti? Terus sida-sida itu bilang, aduh katanya, gimana mau ngerti? Gak ada yang kasih tahu. Akhirnya Filipus diajak naik ke kereta ini untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba ketemu sungai, ya kan? Waktu itu akhirnya si sida-sida ini minta dibaptis oleh Filipus karena dia yakin setelah diterangkan oleh Filipus bahwa Yesus itu adalah Mesias, sida-sida dari Etiopia itu akhirnya menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, akhirnya waktu ketemu sungai, dia minta dibaptis oleh Filipus. Nah, setelah selesai dibaptis, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus.
dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Nah, jadi adik-adik, roh Tuhan itu bisa meminta Filipus untuk pergi lagi ke tempat lain. Ting, tuh Filipusnya tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba pergi aja Filipusnya. Taunya Filipusnya ada sampai di mana tadi diceritakan? Dia sampai di kota Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan lagi Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita semua seperti Filipus. Kita menceritakan tentang Yesus yang mau mati menebus dosa kita. Kita juga menceritakan tentang Yesus yang bangkit dari kubur, ya kan? Dan Tuhan Yesus yang naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, sama-sama belajar yuk dari sekarang untuk semakin sering menceritakan kabar baik ini. Kabar baik tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Yuk, belajar. Menceritakannya bisa ke mama papa, ya, bisa juga ke teman-teman. Kebaikan Tuhan Yesus itu banyak ya, karena Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi keluarga, dan semua teman-teman adik-adik. Nah, buat adik-adik semua, Tuhan Yesus itu selalu ingat sama adik-adik. Makanya adik-adik harus juga ingat pesan yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, untuk juga menceritakan kabar baik ini kepada semua orang, pada mama papa, pada teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman dan orang-orang yang kenal akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik masih belum berani Cidebi, gimana ceritanya? Ajak teman-temannya ke sekolah minggu. Dan karena sekolah minggu masih ditutup, nah, ajak-ajak teman-temannya untuk nonton ibadah online, ya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman dari Cidebi. Mudahan adik-adik mengerti ya, bahwa Tuhan Yesus berpesan supaya kita jadi pelaku firman, dan juga supaya kita juga menceritakan tentang kabar baik ini kepada semua orang. Adik-adik, terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Firman-Mu terus mengajarkan kami untuk taat menjadi pelaku firman. Mengajarkan kami untuk menceritakan kabar baik tentang-Mu Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami supaya lebih berani untuk menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada keluarga kami, kepada papa mama kami, kepada teman-teman kami, sehingga akan banyak orang lebih mengenal Engkau. Tuhan, kami juga percaya Engkau akan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan saksi-saksi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh terus menjagai hari-hari kami ke depan. Engkau terus menjagai kesehatan kami, dan biarkan Tuhan berikan sukacita yang berlimpah bagi kami, juga damai sejahtera bagi keluarga kami. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Terima kasih. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.